Halo semuanya, jumpa lagi pada sesi Health Talk pada siang hari ini. Tentunya bersama saya Dr. Arina selama 1 jam ke depan, kita akan membahas mengenai topik yang tidak kalah menarik dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang puasa tetap percaya diri, cara mencegah bau mulut dan gigi berlubang. Dan telah hadir di studio bersama kami, Dokter Gigi di Rumah Sakit Jaya Solo, Dr. Tia. Selamat sore, dokter. Halo, selamat sore, Dok. Ini meskipun puasa minggu-minggu awal, Iya, tetap harus semangat ya, Dok, harus ya. semangat, Apalagi sharing ke tetap. sahabat kita tercinta nih, Betul sahabat Jaya Solo ya, Dok, sekali. ya. Nah, silahkan aja untuk sahabat Jaya Solo yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar karena 4 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jaya Solo. Tuh ya, Ya. Dok, ya. Siapa tahu buat buka bersama kan ya, Dok, ya. Iya, buat Bersama, buka bareng keluarga. iya kan, nanya-nanya, dapat hadiah, bisa bukber benar. gratis, di mana lagi kalau bukan di sini. Iya, Gitu ya, Dok, benar ya. sekali. Oke, kita langsung aja nih, Dok. Ya. Kenapa sih, Dok, kalau puasa tuh identik bau mulutnya? Iya. Ini pertanyaan semua orang ya. Jadi kalau puasa itu kenapa mulut kita tuh cenderung bau? Karena pada saat kita berpuasa itu otomatis kan aktivitas mulut itu kan berkurang ya. Jadi berkurang aktivitas makannya, aktivitas minumnya, ya otomatis produksi saliva atau air liur itu berkurang juga gitu. Padahal air liur itu yang gunanya sebagai self cleansing gitu. Ya karena self cleansingnya berkurang, otomatis mulut kan kering juga kan. Makanya dari situ timbullah bau mulut gitu. Jadi karena makanya, nggak dibikin aktivitas ya, Dok, betul. ya. Jadi ludahnya tuh nggak begitu Iya, banyak. betul. Akhirnya ya kumannya mungkin akan Iya, lebih lebih bereaksi ya, Dok, banyak ya. Jadi ya, lebih baunya kering lebih di kenceng mulut, tuh ya, Dok, ya. betul. Termasuk Gitu. aktivitas menggibah juga kah, Dok? Oh iya. Puasa dulu ya, Dok, ya. Iya. Jadi baunya cenderung kuat itu karena ternyata aktivitas Benar oralnya sekali, tuh memang berkurang. Ya. Nah, gitu. kalau memang bau mulut, Dok, yang mana kalau waktu puasa cenderung lebih kuat, apakah itu perlu ada screening khusus? Apakah itu bisa menjadi tanda? Apakah itu hanya sekedar karena puasa atau karena ada penyakit mulut tertentu, dokter? Biasanya kalau hanya bau mulut saja itu paling sering ya memang karena mulutnya kotor gitu. Tapi kalau misalnya disertai dengan keluhan lain, misal nyeri, gusi berdarah dan lain sebagainya, atau ada yang goyang, nah itu kita perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Karena kan kalau misalnya ada nyeri yang berkepanjangan, terus bau mulut yang tidak hilang-hilang, itu kan berarti ada sesuatu yang harus kita cari tahu lebih gitu ya. Berarti kalau mulutnya itu cenderung lebih bau terutama saat puasa, itu belum pasti mungkin gigi berlubang, harus tetap disertai dengan nyeri gitu kah, Dok? Tidak selalu. Jadi kadang-kadang hanya karena memang kering aja, terus kurang aktivitas mulut itu tadi, tapi bisa jadi juga ada masalah lain gitu. Biasanya kalau memang hanya karena efek berpuasa, pada saat berbuka, terus kita minum air putih yang banyak, itu akan berkurang juga gitu. Tapi kalau kita merasakan bau mulutnya menetap banget nih gitu, bahkan setelah puasa juga giginya masih kerasa bau, ya apalagi disertai keluhan-keluhan lain, nah itu perlu dicek lebih lanjut, betul. Mana tahu ada gitu. gigi berlubang juga ya, Dok, ya. Betul. Red flag-nya mungkin dia tetap menetap meskipun udah dibuat makan ya, Dok, ya. Karena kalau ke polinya dokter dia, ya, betul kan, ya, sekali. Ya. Nah, kalau untuk mengatasinya, Dok, apa yang perlu kita siasati sih, Dok, dari bau mulut ini kan di kerjaan kan kurang enak ya, Dok, ya. Ketemu pasien kan juga kurang enak ya, Dok, ya. Misal di layanan kayak gitu ya, ngobrol banyak. Bau itu kan juga cukup mengganggu ya, Dok, ya. Yang perlu kita siapkan atau siasati itu seperti apa, Dok, supaya nggak terlalu menyengat gitu, Dok, waktu puasa? Kalau pas puasa habis sahur tuh kita boleh minum banyak ya, minum banyak, pokoknya 8 gelas itu harus tercukupi sobat JIH semua. Terus setelah sahur ya pastikan sikat giginya bersih, kemudian boleh dibantu dengan penambahan obat kumur asal nggak terlalu sering tuh boleh. Terus tetap bersihkan gigi pakai dental floss, seperti itu ya. Kumur tuh bagus banget sih kalau lagi bulan puasa seperti ini ya. Karena rekomendasinya berapa kali itu, Dok, kalau untuk obat kumur itu, Dok? Kalau obat kumur sih sebetulnya nggak perlu sering-sering ya. Kalau dibutuhkan aja misalnya sehari sekali gitu masih boleh, dan itu pun nggak boleh dalam jangka waktu yang
panjang gitu. Misalnya kalau pas bulan puasa aja itu nggak apa-apa sih. Yang penting nggak terus-terusan dipakai gitu. Kalau orang yang punya karies ya dok ya, atau karang gigi itu apakah juga memicu resiko bau mulut itu lebih menyengat atau enggak juga tuh dok? Oh pasti ya, antara orang dengan kondisi mulut sehat, bebas gigi berlubang, nggak ada sisa akar, dengan orang yang punya banyak masalah di mulutnya, itu pasti akan berbeda gitu. Pada orang yang punya banyak masalah di mulutnya, misalnya gigi berlubangnya banyak, karangnya banyak, sisa akarnya banyak, itu pasti bau mulutnya akan lebih gitu. Karena kan di situ kan ada sampah-sampah yang lain yang mengikuti kan gitu. Jadi untuk baunya sih pasti lebih-lebih ya gitu. Nah kalau untuk menyiasati tadi dok, balik ke soal supaya nggak terlalu bau menyengat gitu dok, selain yang dokter Tia sampaikan, ada nggak sih dok kayak mungkin makanan yang perlu dihindari atau mungkin minuman yang perlu agak dikurangi untuk supaya nggak menambah parah bau mulutnya, itu ada nggak dokter, mempengaruhi nggak? Ya kalau misalnya lagi puasa kayak gini nih gitu, bagus juga kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur yang kandungan airnya itu banyak gitu ya. Terus ya kalau bisa kalau pada saat sahur terutama ya makanan manis-manis itu lebih dikurangi ya gitu. Meskipun sebetulnya kalau dalam jumlah yang wajar dan ditutup dengan sikat gigi itu nggak masalah sih. Kuncinya di sikat gigi ya tadi betul, ya dok ya? Pembersihan kuncinya sebenarnya di pembersihan juga sih gitu. Oke. Nah kalau pas waktu puasa nih dok, kadang tuh memang ada beberapa yang mengeluh mungkin giginya cenderung sensitif ya dok ya, lebih sensitif lah. Katakanlah pas buka kan enaknya yang dingin-dingin nih dok, minum es lah itu agak ngilu, nggak nyaman. Tapi at that time aja, jadi ada pemicunya ya dok. Apakah itu juga suatu masalah pada gigi atau itu memang karena proses adapting atau adaptasi aja tuh dokter? Kalau gigi sensitif, sebetulnya ada hal yang harus diperiksakan lebih lanjut ya. Karena kalau wajarnya gigi, kalau kita pakai makan dan minum, asal dalam suhu yang wajar, itu harusnya nggak kenapa-kenapa. Ya suhu wajar itu ya kalau teh ya hangat gitu, minum-minuman ya hangat gitu, hangat atau ya dingin-dingin wajar gitu. Jadi nggak yang panas-panas banget terus langsung diminum gitu. Tapi kalau dengan suhu yang wajar aja tuh ngilu, terus bahkan ngilunya menetap, makan minumnya udah selesai tapi masih ngilu. Nah itu perlu diperiksakan lebih lanjut sih, karena bisa jadi ada lubang-lubang kecil yang tidak terlihat. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya ada lubang yang tidak terlihat yang membuat si gigi itu akhirnya ngilu gitu. Dan itu kita ya bisa taunya dengan periksa itu tadi gitu. Makanya kita kalau pas makan dan minum juga harus sambil ini ya Sobat JIH harus sambil tahu diri sendiri juga gitu. Oh ini kok ya, kayak ada hal yang nggak wajar ya gitu. Ngilunya menetap atau ngilunya dalam batas yang nggak wajar, yang ngilu banget. Apalagi kalau sampai menghilangkannya harus dengan minum obat. Nah itu kan berarti ya ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Berarti kalau misalkan pas minum dingin itu toh waktu buka tuh masih wajar ya dok ya, asal nggak berlanjut ya. Kadang-kadang wajar sih kalau misalnya ada ngilu karena suhu yang misalnya es batu banget gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan habis sahur dok kita langsung tiduran gitu akan mempengaruhi flora normal atau sebaiknya gimana sih dok kalau dalam bidang kesehatan gigi itu seperti apa dok? Kalau habis sahur, ya tetap kita tunggu dulu ya, tunggu beberapa saat, kemudian kita ya tetap harus dibersihkan dulu giginya. Ya, jadi memang sebenarnya pembersihan gigi pada saat menutup sahur itu benar-benar menjadi kunci ya, kunci bekal seharian kita. Padahal kadang tuh rasanya udah ngantuk berat ya Allah. Ya, tetap harus dibersihkan ya, gitu. Terlebih kalau kita misalnya habis makan minuman yang ada baunya menyengat gitu. Makanya kalau kami sarankan sih kalau pada saat sahur sih ya kita hindari ya makanan yang lumayan menyengat seperti
mungkin durian, pete kayak gitu ya, mungkin sedikit dikurangi gitu. Itu juga salah satunya dok ya, supaya nggak tambah bau ya, lah ya. Betul. Dan kuncinya tetap jangan malas untuk sikat gigi sebelum untuk bersih. misalkan mau tidur lagi misalkan ya dok ya. Oke. Tetap harus Nah dibersihkan. mungkin banyak juga yang bertanya-tanya nih dok, kan puasa nanti kan ujungnya endingnya insya Allah lebaran nih ya dok ya. Perlu tampilan yang paripurna, cerah, cantik giginya termasuk ya dok ya. Nah kalau misal pembersihan gigi atau misal tindakan-tindakan gigi, misal tambal gigi itu sebenarnya aman atau mungkin membatalkan puasa nggak sih dok? Mungkin banyak bertanya-tanya ya, jadi kan kalau waktu puasa tuh pada mager gitu dok ke dokter gigi. Padahal seharusnya gimana tuh dok? Iya. Ya, ini udah jadi lagu lama ya, klasik banget. Jadi setiap bulan puasa itu memang orang tuh pada takut periksa gigi gitu, takut batal. Biasanya bilang gitu, oh emang nggak batal ya gitu. Ya jadi sebenarnya periksa gigi itu tidak membatalkan puasa ya Sobat JIH, karena kan apa yang membatalkan puasa itu kan kalau sesuatu itu masuk kan, kita minum masuk ke dalam tubuh gitu. Sedangkan kalau periksa gigi itu airnya hanya dikumur gitu ya, dan kalaupun kita ada semprotan-semprotan ya itu hanya di area mulut aja dan itu akan disedot atau dikeluarkan juga. Betul. Jadi sebetulnya pemeriksaan gigi pada saat puasa itu sangat nggak apa-apa dan nggak membatalkan puasa. Nah hanya memang pada saat bulan Ramadan atau puasa itu biasanya kita tindakannya itu kita sesuaikan ya. Jadi kita memang mengurangi tindakan-tindakan yang terutama tindakan bedah ya biasanya ya, bedah atau ya segala sesuatu yang akan menimbulkan nyeri pada pasien gitu. Sebetulnya bukan gimana-gimana sih, tapi kalau kita pos tindakan, misalnya tindakan bedah itu kan beberapa pasien itu dimungkinkan perlu untuk minum anti nyeri ya, anti nyeri, antibiotik gitu. Nah biasanya kita atur nih waktunya. Kalau memang kita akan melakukan tindakan yang sekiranya setelahnya itu membutuhkan terapi, obat gitu, bisa kita atur misalnya setelah berbuka puasa atau mendekati jam berbuka puasa gitu. Sehingga setelah tindakan misalnya cabut gigi yang berat atau yang memerlukan bedah ya itu kita sesuaikan gitu. Tapi kalau cabut ringan misalnya kayak cabut anak gitu-gitu atau cabut gigi sederhana pada orang dewasa yang giginya sudah goyang itu enggak masalah sih. Gitu ya. Berarti tergantung case-nya ya dok ya. Yang penting intinya tindakan apapun ya, itu aman, tidak membatalkan ya dok ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau bulan Ramadan itu tetap check up ya dok. Nanti takutnya ditahan-tahan tuh udah sakit gigi nanti tambah parah kan. Udah jadi lebaran nanti ya dok. Iya benar-benar. Nah coba kita ke pertanyaan sahabat JIH Solo ya dok ya. Udah mulai ada pertanyaan yang masuk nih dok. Nah nih dok, kapan sebaiknya periksa ke dokter gigi jika muncul keluhan saat puasa tuh dokter? Oh iya. Ya, jadi kapan sih sebaiknya periksa ke dokter gigi? Periksa ke dokter gigi itu ya sebaiknya memang rutin ya, rutin 6 bulan sekali. Tapi kalau pada saat case-nya bulan puasa, kapan harus ke dokter gigi? Ya pada saat kita mengalami misal, bau mulut tapi kok lama nih sembuhnya atau menetap baunya gitu. Kemudian yang kedua kalau misalnya ada keluhan nyeri. Kemudian ketiga, muncul gusi berdarah atau ya kondisi gusi bengkak kayak gitu. Biasanya memang beberapa masalah itu diawali dengan nyeri ya. Jadi pasien itu biasanya mulai notice kalau ada nyeri duluan ya. Yang gitu. benar-benar kayaknya ya, nggak bisa dinanti-nanti ya. Ya kalau memang ada situasi seperti itu, apalagi kalau dia nyeri kan sifatnya lumayan emergensi ya, yaitu harus cepat datang ke dokter gigi untuk diperiksa. Jadi intinya kalau memang jelas ada keluhan itu nggak usah kapan waktu yang tepat, tapi sesegera mungkin ya dok ya. Saat puasa pun it's okay ya dok ya, karena tadi balik lagi tidak membatalkan puasa ya dok benar. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, apakah tambal gigi yang sudah lama itu bisa menjadi sumber bau yang nggak sedap dokter? Oh iya. Berarti bekas tambalan yang dulu gitu dok? Ya, sebenarnya kalau tambalan gigi yang sudah lama apakah bisa menjadi sumber bau tidak sedap atau enggak?
Jadi tergantung tambalannya. Meskipun tambalan itu tambalan lama, tapi kalau tambalan itu kondisinya baik, tidak ada keluhan, tidak pecah, tidak ada step, dan dia aman, ya sudah, ya kita tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan ya tentang tambalan itu gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah tambalannya lama atau enggak, ya, tapi ada kondisi atau enggak, ya, betul, kondisi dari tambalan itu dilihat sendiri. sama dokter Tias, oh ternyata udah mulai Bener, rapuh atau bermasalah, ya, mungkin akan ditambal pecah, ulang gitu ya, ya. pecah itu juga salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan gitu. Jadi bukan masalah tambalannya lama atau enggak, tapi kondisi dari tambalannya, betul. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih dokter, apakah membersihkan lidah itu juga penting dok untuk mencegah bau mulut? Penting sekali ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan untuk membersihkan mulut itu. Jadi sebenarnya nggak cuma sikat gigi ya. Jadi setelah sikat gigi itu kita perlu membersihkan celah-celah gigi itu, biasanya pakai floss ya, atau benang gigi. Jadi nggak boleh pakai tusuk gigi ya, gitu. Terus kita perlu bersihkan lidahnya juga, karena sisa makanan itu memang banyak sekali yang menempel di lidah, gitu. Kalau urutan pembersihannya itu seperti apa sih dok? Dari gigi atau gusi terus kemudian lidah dokter yang direkomendasikan? Kalau urutannya ya pasti sikat gigi dulu, terus kemudian lidahnya dibersihkan, celah-celahnya dibersihkan, kemudian ditutup dengan obat kumur itu bila diperlukan ya. Ya, tambahan aja ya dok, betul. Ya, bukan untuk maintenance harian. Ya, betul. Gitu ya. Poinnya tetap disikat gigi ya. Okay. Emang resikonya apa sih dok kalau terlalu sering pakai obat kumur itu dok? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa obat kumur itu memang sifatnya kan dia membunuh bakteri. Ya, nah tapi sebetulnya di dalam rongga mulut itu tidak hanya ada bakteri yang jahat, tapi juga ada bakteri baiknya. Takutnya kalau kita pakai terus-terusan setiap hari sehari 3 kali terus-terusan gitu, bakteri baiknya ikut mati juga gitu. Jadi membunuh flora normalnya ya dok ya. Jadi bakteri jahatnya mati, bakteri baiknya ikut mati juga gitu. Nggak ada perlindungan sama sekali malah ya. Maka dari itu memang secukupnya aja. Ya, dan secukupnya kalau waktu aja ya dok ya. Betul. Kalau maksimal sehari itu boleh pakai berapa kali dok kalau obat kumur itu dok? Tergantung ya. Kalau misalnya pasiennya itu sedang ada something, katakanlah ada masalah atau sedang dalam terapi penyembuhan gitu, sampai 2 kali boleh. Misalnya habis cabut gigi gitu kan memang butuh kebersihan ekstra ya, itu sampai sehari 2 kali boleh. Tapi biasanya memang tidak disarankan untuk jangka panjang. Jadi misalnya pakai obat kumur seminggu, kemudian ya sudah di stop aja gitu. Jadi ya kalau dibutuhkan aja sih. Kalau yang di etalase-etalase mall tuh dok, apakah itu dari kacamata dokter gigi itu direkomendasikan atau seperti apa dok? Atau seharusnya tuh memang ada obat kumur yang khusus nih dok? Sebetulnya kurang lebih obat kumur itu isinya sama ya. Ya, jadi obat kumur pasta gigi itu kurang lebih isinya sama. Jadi monggo saja sih disesuaikan mereknya dengan boleh bebas ya, dok, kebutuhan. Karena kan yang beredar di pasar itu kan yang ditambah ini itu, sehingga mungkin rasanya jadi lebih manis, warna-warni rasanya ya, baunya lebih nggak menyengat, terus ya, tapi kurang lebih sebenarnya sama ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih dok. Obat kumur yang dianjurkan yang tidak merusak gigi itu apa ya dok ya? Mungkin containingnya dok, kandungannya mungkin kalau pas kita beli itu ada apa aja tuh dok yang disarankan? Mungkin juga beserta pasta giginya dok yang aman tuh seperti apa dok? Ya, jadi sebetulnya kalau obat kumur sama pasta gigi itu kurang lebih garis besarnya sama, isinya itu sama dan boleh pakai apa aja karena kandungan di dalamnya itu sebetulnya kurang lebih sama, yaitu untuk membersihkan itu tadi. Nah, yang disarankan itu adalah yang sesuai dengan petunjuk dokter atau yang sesuai pemakaiannya dengan kasusnya pasien gitu. Yang sesuai itu yang seperti apa ya? Yang sesuai itu adalah yang tidak dipakai setiap hari, yang tidak dipakai dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi memang ya yang disarankan setiap hari itu ya sikat giginya aja gitu. Karena sebetulnya kalau kita sikat giginya bersih, membersihkan lidahnya bersih itu tanpa kita pakai obat kumur pun untuk kasus yang tidak mengalami kebutuhan khusus ya itu nggak masalah gitu. Jadi dia sifatnya hanya
tambahan aja. Ajukan Ya, aja ya dok ya, betul. pelengkap ya. Gitu. Ada rekomendasi nih nggak dok, kayak misalkan fluoride minimal mengandung berapa gitu? Ada patokan atau sebenarnya nggak juga sih dok kayak gitu tuh? Kalau sejauh ini biasanya yang sudah terkandung di pasta gigi itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Rekomendasi ya? Ya, Oke, betul. ya. Misalnya pada anak kan juga sudah Ada batasnya. ya, betul. Siap. Pertanyaan berikutnya nih dokter, dok kenapa mulut itu terasa lebih kering ya dok ya saat berpuasa? Itu kenapa tuh dok? Apakah pengaruh juga makanan yang kita makan, misalkan kayak gorengan jadi lebih kering, atau memang sejatinya memang ya kering karena aktivitasnya berkurang gitu dok? Ya, jadi seperti yang udah kita bahas di awal ya. Jadi kenapa kok lebih kering? Ya karena kita sendiri aktivitas makan minumnya itu berkurang gitu ya, otomatis kering dong. Karena kan nggak ada dibilasnya ibaratnya ya, nggak dibilas, terus nggak ada aktivitas makan minum di situ juga. Kemudian karena aktivitas makan minum berkurang, produksi salivanya ini berkurang juga gitu. Nah, saliva ini kan yang membasahi area rongga mulut, yang membuat area rongga mulut kita lembab, berair. Saliva tuh bahasa awamnya air ludah. Air ludah. Jadi ya otomatis air ludahnya berkurang kan, ya makanya mulutnya terasa lebih kering gitu, karena air ludahnya sendiri berkurang. Oke, gitu. Betul. Pertanyaan berikutnya dokter, kalau gusinya tuh sering berdarah dok, itu apakah memperparah bau mulut saat puasa? Karena gusi saya tuh sering berdarah. Nah, mungkin bisa dikasih pro tips tuh kira-kira kenapa dok gusinya sering berdarah? Ya, jadi kalau gusi sering berdarah itu biasanya karena ada suatu peradangan gusi. Nah, peradangan gusi itu dari mana asalnya? Peradangan gusi ini biasanya asalnya itu dari suatu kotoran. Ya, kotoran di dalam gusi. Paling banyak kotoran itu dari karang. Karang yang nempel-nempel tuh ya dok ya? Betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang, saya sikatan udah mulai berdarah ini, atau nggak kenapa-kenapa berdarah. Nah, itu biasanya karena ya saking banyaknya karang gigi, ya kotoran di dalam mulut gitu. Solusinya hanya dibersihkan aja itu karangnya. Ya, betul. Nanti dengan dibersihkan karangnya, gusinya ini kan akan membaik ya. Radangnya akan membaik, berkurang. Kemudian karena radangnya berkurang ya otomatis nggak mudah berdarah gitu ya. Kalau suplementasi vitamin apa yang mungkin dianjurkan dok supaya misalnya gusinya tidak lebih rapuh gitu dok, selain tetap harus wajibnya dibersihkan karangnya? Kalau rekomendasi vitamin sejauh ini nggak ada sih. Jadi dibersihkan itu tadi solusinya, betul. Karena asalnya itu dari radang. Jadi radangnya ini harus kita beresin nih. Jadi sumber radangnya ya dok, betul, ya harus diselesaikan dulu gitu. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter. Dok, bagaimana cara membedakan bau mulut karena kurang minum dengan bau akibat masalah gigi atau gusi? Pertanyaannya bagus tuh dok. Ya, jadi cara membedakannya bau mulut karena kurang minum dan bau mulut akibat masalah gigi dan gusi. Jadi caranya ya kita harus tahu dulu nih. Pertama, kalau dia memang karena kurang minum, otomatis pada saat kita sudah berbuka itu kita udah minum air putih banyak, terus sudah ada aktivitas makan minum, otomatis kan produksi salivanya udah kembali nih. Ya seharusnya mulut kering dan bau mulutnya itu berkurang. Ya. Tapi kalau misalnya menetap nih bau mulutnya terus-terusan, udah buka, udah sahur, udah lebaran, bau mulutnya masih aja. Nah, itu perlu sekali perlu sekali untuk kita periksakan. Karena apa? Karena ada banyak juga manifestasi oral yang ada kaitannya dengan bau mulut ini tadi. Contohnya apa tuh, betul. Misalnya kalau pada pasien-pasien diabetes tuh biasanya nafasnya bau keton. Khas ya dok ya? Ya, khas banget. Terus pada pasien-pasien dengan gangguan lambung itu juga biasanya nafasnya itu bau. Ya,
gitu. Jadi Mungkin untuk juga gigi berlubang tahu juga bisa bau juga ya, ya Dok ya? bisa untuk tahu kenapanya, yaitu harus periksa ke dokter Dokter gigi ya. gitu. Ya, jadi untuk tahu nih apakah memang karena kurang minum aja atau ada masalah di gigi dan mulut atau ada masalah lain Iya, gitu betul. dari dalam tubuhnya sendiri Iya, gitu. oke. Pertanyaan berikutnya nih dokter, Bumil semakin sering sakit gigi. Nah, gimana cara mengatasinya dok? Ada di 2 area, bekas tambalan sakit saat mengunyah dan area lain sering tiba-tiba sakit. Apakah pengaruh dari fase hamil itu atau ada masalah lain itu dok? Ya, jadi kenapa Bumil semakin sering sakit gigi? Ini ibu sering sakitnya di 2 area ya, bekas tambalan dan sama tiba-tiba random di daerah lain ya, gitu dok? daerah lain ya. Jadi kalau Bumil ini memang penyebabnya macam-macam ya. Kalau si ibu kan menyebutkan ada bekas tambalan, ya berarti ibu juga perlu periksa nih bekas tambalannya itu, apakah tambalannya itu dalam kondisi baik atau enggak gitu. Kemudian kalau yang lain ada gigi yang tiba-tiba sakit. Nah, kalau pada ibu hamil itu memang ada perubahan hormonal ya, sehingga sering terjadi yang namanya gingivitis gravidarum. Jadi peradangan gusi karena hormon kehamilan, betul. Nah, pada ibu-ibu yang kondisi mulutnya bagus, bersih, biasanya gingivitis gravidarum ini tidak terlalu bereaksi. Tapi pada biasanya mulut pasti pasien. ada ya dok ya? Seringnya ada ya, tapi kalau mulutnya dalam kondisi baik dan sehat biasanya tidak menimbulkan reaksi yang mengganggu. Berarti ini Bumil hormon magernya harus dilawan ya dok? Jadi makin parah. Jadi nanti. pada ibu hamil yang kondisi mulutnya kotor, karangnya banyak, biasanya dengan adanya perubahan hormon ini, gingivitis gravidarumnya ini bereaksi lebih. Misalnya gusinya lebih bengkak, lebih mudah berdarah. Kadang berdarahnya tuh sampai banyak gitu ya, betul, sampai seperti itu gitu. Makanya harus diperiksakan gitu, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak. Gitu. Bagus lagi sebelum promil cek gigi dulu ya dok ya. Itu karena sangatlah efek ya dok ya dalam kehamilan juga ya dok ya. Makanya seringkali kalau pasien-pasien yang promil itu dokter kandungan menyarankan untuk periksa gigi dulu itu ya karena itu tadi screening, siapa tahu nanti mempersulit waktu kehamilan juga ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih dokter, apakah merokok saat berbuka itu dapat memperburuk kesehatan gigi dan bau mulut saat puasa keesokan harinya? Ya. Kalau ini ya pasti memperburuk kesehatan gigi ya. Jadi pada perokok di perokok, apanya tuh dok kalau ya merokok pada perokok itu pasti mulutnya lebih kering. Iya, bahkan saya tuh punya pasien ya yang sehari tuh bisa habis 2-3 box itu dia mulai merasakan burning sensation, jadi panas gitu di mulut. Iya. 2-3 box dok. Itu rokok apa wafer ya dok? Iya, jadi selain mulut kering juga kalau dalam kondisi yang dengan dia rokoknya yang banyak itu biasanya pasien tuh di mulut tuh ngerasa panas gitu. Ya pasti lebih kering, lebih panas, lebih bau mulut, dan yang pasti kalau rokok itu kan khas banget ya, meninggalkan nodanya itu sangat khas. Dan nodanya ini luar biasa sulit dibersihkan kalau stainnya rokok. Itu ya dok ya, ya kuning-kuningnya betul. Itu ya. Bahkan kadang nggak cukup dengan 1 kali pembersihan gitu, pasien tuh bisa mungkin datang sampai 2 kali untuk membersihkan ya. Betul. Apakah juga termasuk ngerokok itu mempertinggi resiko karang gigi yang tebal gitu nggak sih dok? Kalau itu juga bisa, karena kan mulutnya akhirnya kering dan asam. Ya gitu. Lubang gigi kan berasal dari sesuatu yang asam ya, jadi pasti dia meningkatkan faktor resiko. Oke, berarti jelas mempengaruhi ya dok ya. Sangat mempengaruhi. Tidak usah ditunggu keesokan harinya pun itu menyertai terus ya dok ya. Ya betul. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, apakah minum air putih yang cukup saat berbuka dan sahur dapat membantu produksi air liur tetap optimal dokter? Ya, jadi ini penting sekali ya, makanya sangat ditekankan untuk minum air putih dalam
jumlah yang cukup. Karena ya air putih ini sangat membantu gitu, membantu itu tadi produksi saliva dan membantu cleansing juga. Betul. Gitu, membersihkan juga gitu. Mungkin bisa dibagi ya dok ya, misal Ya, 2 gelas saat sahur, ya. 2 gelas saat buka, habis tarawih sama mau tidur itu ya dok ya. Jangan jadi alasan puasa jadinya cuma 4 gelas, 6 gelas gitu ya dok ya. Karena mempengaruhi juga ke produksi air liurnya ternyata ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, penggunaan tongue scraper lebih efektifkah dibanding sikat gigi biasa untuk mencegah bau mulut saat puasa? Sebetulnya ini bukan masalah dibandingkan ya, ya jadi sifatnya adalah saling melengkapi, bukan untuk menggantikan gitu. Jadi ya tetap sikat gigi itu penting, kemudian alat-alat pembersih yang lain itu juga penting. Karena ini sifatnya alat-alat pendukung gitu, ya yang melengkapi kerjanya si sikat gigi agar lebih maksimal gitu. Jadi tidak untuk dibandingkan karena ya betul, karena bukan semuanya untuk pengganti betul. Kalau sikat gigi dok, tadi kalau ngomongin soal device-nya dok, sikat gigi yang disarankan itu yang seperti apa tuh dok? Bentuknya atau mungkin bulunya itu yang seperti apa gitu? Ya jadi sikat gigi yang disarankan, yang pertama pasti pilih kepala sikat yang kecil. Meruncing ya, meruncing atau kecil. Tidak mengkotak ya dok berarti ya? Ya karena apa tujuannya? Saya selalu bilang nih ke pasien-pasien, kalau kepala sikatnya itu kecil atau meruncing, itu akan bisa masuk sampai ujung. Ya, sampai gigi bagian belakang. Gitu. Kalau kepala sikatnya besar, biasanya itu baru sampai gram 1 atau gram 2 tuh mentok tuh, nggak bisa ke belakang lagi. Sehingga tidak bisa menjangkau area-area yang kecil ya, yang lebih dalam gitu. Terus kemudian ya kalau bulunya biasanya kita sarankan memang pemakaian yang soft atau extra soft. Karena kalau pemakaian bulu yang terlalu kasar itu biasanya meskipun pasien rasanya mantep gitu ya, bersih banget gitu, tapi rata-rata akan membuat gigi menjadi abrasi atau terkikis. Ya lama-lama bisa terkikis betul, ya dok ya? Karena trauma sikat itu tadi. Jadi sikatan itu ternyata terlalu kenceng dan sikatnya terlalu kasar juga nggak baik juga sebenarnya gitu. Iya. Berarti tetap gentle juga ya dok ya? Tetap harus disesuaikan juga gitu. Kalau yang apa tuh dok? Yang Masakidi tuh dok? Sikat gigi, katanya sikat gigi orang kaya ya dok ya? Yang pakai semprot sekalian. Bagus juga. Itu apakah disarankan atau tetap tidak bisa menggantikan yang dokter sebutkan tadi dok? Ya, jadi yang sekarang lagi in itu, yang disemprotkan itu sebetulnya tujuannya kurang lebih itu untuk memaksimalkan sisa-sisa makanan yang tidak bisa terambil oleh sikat gigi. Ya, jadi misalnya nih kita udah sikatan, tapi di celah-celah sela-sela giginya itu masih ada sisa-sisa makanan yang nempel. Gitu. Nah, itu disemprot lah pakai semprotan itu. Jadi tetap yang utama yang device manual itu ya dok ya? Yang pertama tetap sikat giginya itu tadi gitu. Itu hanya pelengkap ternyata ya? Betul. Baik. Pertanyaan berikutnya nih dokter. Apakah betul stres dan kurang tidur selama Ramadan itu bisa mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi dok? Stres dan kurang tidur? Iya. Stres karena lapar kali ya dok? Iya. Kalau pengaruhnya secara langsung sih sejauh ini belum ya. Tapi kalau stres itu memang ada beberapa penyakit periodontal yang disebabkan karena stres yang berat itu bisa mempengaruhi ke penyakit periodontal gitu. Contohnya periodontitis? Ya, itu bisa gitu. Jadi akut periodontitis itu bisa karena salah satu faktornya itu bisa karena faktor stres gitu. Tapi kalau kurang tidur sih sejauh ini belum ada ya. Ya mungkin kurang tidur itu karena stresnya itu mungkin ya. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter. Apakah bau mulut itu menunjukkan, tadi udah ya dok ya, penyakit yang diderita kan tadi ada diabetes, bisa juga asam lambung atau mungkin gigi berlubang ya dokter. Bisa. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya dokter, kenapa gigi terasa ngilu saat minum dingin? Lalu untuk cara mengatasinya itu seperti apa dokter? Ya,
Jadi gigi ngilu saat minum dingin, ini tergantung case-nya ya. Jadi ya cara mengatasinya pertama ya kita harus tahu dulu kondisi giginya gitu. Ngilunya kenapa nih gitu. Kita periksa dulu gitu. Kalau memang ngilunya itu karena berlubang ya harus ditambal. Ya gitu. Kalau memang ini nggak ada masalah nih, nggak berlubang, hanya karena giginya sensitif, ya nanti berarti perlu disesuaikan apa ya, misalnya suhu makanan atau minumannya saat konsumsi ya, gitu. Mungkin dinginnya juga perlu diatur yang nggak yang terlalu dingin banget, atau bisa dicoba dengan sedotan gitu. Tapi paling sering kalau gigi sensitif itu masalahnya ada di lubang yang tidak disadari oleh pasien. Yang mikro kecil-kecil ya dok ya? Lubang kecil-kecil atau lubang di area yang tidak bisa dilihat oleh pasien, tapi ternyata lubang gitu. Kayak di sebelah bukal, ya, agak di sebelah dalam pipi, ya gitu. ya, Itu biasanya lubang tapi pasien nggak tahu nih. Ya kayaknya gigi saya nggak apa-apa dok, ini sensitif aja, padahal sebenarnya ada lubangnya. Ya. Jadi tetap memutuskannya setelah dicek dokter Tias dulu nih, betul. ternyata apa harus problemnya. Kita cek dulu ya. Kalau memang ternyata itu hanya karena gigi yang cenderung lebih sensitif nih dok case-nya, apakah produk-produk pasta gigi yang khusus untuk gigi sensitif itu memang disarankan dari kacamata dokter gigi, atau sebenarnya sah-sah aja pakai pasta gigi yang biasa gitu dokter? Sebetulnya kurang lebih itu pasta gigi itu sama ya isinya, ya hanya mungkin penambahan ini itu, dan pasien tuh kadang-kadang ya memang merasa trust dengan salah satu produk gitu, padahal ya kurang lebih sebetulnya isinya sama. Brandingnya gitu ya dok ya. Bahkan ada beberapa pasien itu yang sebenarnya giginya bolong, tapi dia merasa giginya sensitif dan pakai produk A, dia merasa lebih baik dan sembuh gitu. Padahal sebetulnya bukan gigi A ini yang membantu ditutup bolongnya tadi ya dok. Betul. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih dokter. Dok, kalau gigi bungsunya lubang nih, itu solusinya apa dokter? Ya, kalau gigi bungsu lubang ya, ini tentang gigi bungsu ya. Jadi gigi bungsu ini sendiri dia kan sifatnya gigi tambahan ya. Gigi tambahan yang tidak ada fungsinya sebetulnya, karena mengunyah itu posisinya nggak oke, diambil ya dok ya. Betul. Jadi mengunyah itu sebetulnya kuncinya ada di geraham 1 dan geraham kedua. Gigi geraham bungsu ini hanya geraham tambahan. Geraham tambahan yang kalau tumbuhnya nggak benar jadi bikin masalah. Ya, yang tumbuhnya nggak benar, terus yang dia sudah ada masalah, biasanya bolong itu dimulai dari dia tumbuhnya nggak benar. Karena dia tumbuhnya nggak benar, dibersihkan susah, makanya akhirnya bolong. Ya. Nah, terus kalau misalnya pasien tanya nih solusinya apa ya dok gitu, ya kalau memang posisinya nggak benar, lubangnya besar, posisi itu dalam artian posisi tumbuhnya. Iya betul, ya? Madepnya itu loh, tumbuhnya itu ngadepnya itu ke samping, ke depan, atau tumbuhnya itu hanya setengah, ya kalau saran saya sih dicabut aja gitu. Karena ya itu tadi nggak punya fungsi tertentu ya dok, kita masih bisa survive pakai geraham 1-2. Karena sebetulnya dia tidak ada fungsinya gitu. Bahkan seringkali kalau gigi bungsu itu kita cabut kan nggak perlu diganti gigi palsu kan. Ya karena memang dia nggak ada fungsinya itu tadi gitu. Siap gitu, jadi diambil pun it's okay ya dok ya. Iya, nggak masalah. Tidak yang untuk dikonserv gitulah ya dok ya. Iya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter. Dok, kalau untuk scaling itu rekomendasinya berapa waktu sekali dokter? Ya, kalau saran dari kami sih 6 bulan sekali atau setahun itu 2 kali. Tapi biasanya memang ada catatan khusus untuk beberapa pasien yang memang dia ada kebutuhan lebih. Misalnya perokok berat, terus minum kopi berat, teh, seperti itu ya memang dia butuh lebih cepat ya, butuh kondisi lebih lebih sering dibersihkan gitu. Kalau yang tanpa ada penyulit atau penyerta sakit 6 bulan sekali 6 bulan cukup sekali ya dok ya. Baik. Pertanyaan berikutnya nih dokter.
Dok, sebenarnya gosok gigi itu disarankan di waktu apa aja tuh dokter? Ya, sebenarnya sikatan itu atau gosok gigi itu disarankannya 2 kali sehari ya. Yang paling sering salah dari pasien 2 kali sehari ini pas mandi. Oh Nah, iya benar. iya, jadi mandi, gosok gigi Tersinggung ya. nih dok kita dok. Iya, jadi sebetulnya yang benar itu adalah 1 kalinya itu setelah selesai sarapan, 1 kalinya itu sebelum tidur. Ya, karena sebelum tidur ini tuh puncak pertumbuhan bakteri gitu pada saat tidur gitu. Makanya sebelum tidur itu disarankan untuk sikatan dulu. Terus gimana dok kalau kita sikatannya pada saat mandi, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi tetap poin setelah sarapan dan sebelum tidur ini Jangan kalau bisa ketinggalan. ya Biar tetap harus minimumnya dapat. itu ya dok ya. Betul, Mau karena mandi ditambah juga nggak apa-apa. ya karena misalnya sikatan habis mandi, tapi setelah mandi itu makan, kan sia-sia ya sikatannya. Iya. Bisa tidur gitu. ya dok ya, Ya, karena jadi kekenyangan. betul. Jadi poin pembersihannya ini nggak dapat. Oke. Yang Ya. utamanya 2 waktu tadi yang wajib Ya, sebelum tidur dan betul. setelah makan sarapan Ya, pagi itu ya dok ya. betul. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter. Apakah konsumsi makanan yang bersantan dan berminyak saat sahur itu mempengaruhi bau mulut di siang harinya dokter? Ya, jadi sebetulnya yang mempengaruhi ya banyak ya. Salah satunya juga bisa bersantan dan berminyak dan yang bau-bau menyengat intinya, yang berbau menyengat. Tadi kayak duren, Ya, pete ya dok betul. ya. Segala makanan yang berbau menyengat sih baiknya dikurangi dulu ya gitu. Kalau bersantan dan berminyak tapi dalam porsi yang wajar sih saya rasa enggak apa-apa sih. Oke ya. Berikutnya nih dokter, apakah bahaya dok bila gigi berlubang itu didiamin aja gitu dok? Oh, Sudah jelas. menoleransi nyerinya Iya. misalnya dok ya. Jelas bahaya ya. Jadi sebetulnya gigi berlubang itu kalau didiamkan, kadang kan ada pasien yang cerita dulu sakit tapi sekarang udah nggak sakit kok. Ya, tapi tanda ninu-ninu malah ya. gitu. Tapi sebetulnya dengan dia udah nggak sakit lagi itu masalahnya ini kan masih ada ya. Dan masalahnya ini akan terus berjalan. Jadi gigi lubang itu kalau dibiarkan itu lama-lama lubangnya itu akan makin membesar dan dia makin dalam juga lubangnya. Gitu. Ya. Risikonya paling parah itu sampai apa tuh dok? Kalau dia infeksi ya dia bisa bengkak, bernanah, ya abses, terus banyak sekali. Kadang-kadang itu ya ada pasien yang sampai bengkak besar dan mengganggu jalan nafas kan bahaya juga ya, infeksi. Bisa sampai ya. ke kondisi kegawatan ya dok ya, Betul. ternyata Terus disepelein tapi ternyata efeknya betul. bisa ngeri di kemudian hari. Gitu. Terus bakteri dari gigi berlubang itu kan juga bisa masuk ke dalam tubuh, bisa masuk ke jantung. Ya bahayanya banyak sih. Gitu. Jadi nggak boleh disepelekan ya dok ya. Apalagi kok malah udah nggak ada nih nyerinya, mana tahu udah sampai dalam-dalam gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih dokter, kalau punya GERD ya atau asam lambungnya reflux gitu ya dok ya. Apakah puasa ini mempengaruhi terkait resiko dental erosion dibanding kalau nggak puasa tuh dokter? Ya, jadi pada pasien-pasien yang GERD itu sebetulnya boleh apa nggak berpuasa ya boleh-boleh aja sih ya. Tapi tetap konsultasikan dengan dokter penyakit dalam yang merawat atau dokter yang merawat ya. Karena seringkali pada saat jalannya puasa itu memang pada beberapa pasien kan akhirnya terganggu ya dengan adanya GERD ini. Nah nanti terapinya itu ya kita berdampingan dengan dokter yang merawat GERD-nya gitu. Selama GERD-nya ini dalam kondisi terkontrol, baik. Untuk berpuasa enggak masalah sih. Nggak masalah ya dok ya. Kalau memicu dental erosion tuh nggak serta-merta ya dok? Enggak sih, aman aja. Oke, pertanyaan berikutnya nih dokter. Apakah benar gigi yang berlubang itu bisa menular ke gigi lainnya mungkin ya dok ya? Saya pernah membaca info random di Instagram tentang hal tersebut. Jika benar, faktor pemicu penularannya itu seperti apa dan cara pencegahnya tuh bagaimana dokter? Jadi sebetulnya Sobat Jia,
gigi berlubang ini tidak menular. Gigi berlubang itu tidak menular dan tidak menurun. Ya, jadi kadang ada orang tua yang bawa anaknya periksa ke dokter gigi, dok anak saya ini giginya banyak yang berlubang gitu. Apa keturunan ayahnya ya? Kebetulan ayahnya banyak berlubang giginya. Enggak sama sekali. Jadi tidak ada gigi berlubang yang menular atau menurun. Jadi itu mitos. Tapi misalnya gini, ada satu gigi berlubang, kemudian giginya itu tidak dirawat. Otomatis di situ kan kumpulan bakterinya banyak ya, kumpulan bakterinya banyak. Sedangkan gigi ini kan dia berdampingan ya. Nah, sebelah-sebelahnya ini kan gigi sehat. Nah, yang kasihan adalah gigi sehat ini akan terpapar bakteri juga dari gigi yang berlubang ini tadi. Betul. Karena sekali gigi berlubang, biasanya sisa makanan di situ tuh banyak sekali masuk kan sisa makanannya dan sulit dibersihkan. Makanya akhirnya gigi sebelahnya yang sehat ini tadi itu lama-kelamaan dia berlubang juga ya, karena area di sekitarnya dia itu kotor gitu. Ya. Jadi emang harus segera ditutup ya. Betul. Dok ya. Kalau cara penjaganya berarti ya menutup supaya nggak kemana-mana ya dok. Betul. Cara mencegahnya ya kalau ada gigi berlubang ya harus segera dirawat gitu. Baik, ke pertanyaan berikutnya nih dokter. Kalau giginya nyundul di ujung gusi, gingsul kali ya dok maksudnya ya? Kalau gigi nyundul di ujung gusi itu apakah perlu dicabut? Enggak ya dok, itu maksudnya? Iya, maksudnya nyundul di ujung gigi kesundulan kali ya dok ya? Kesundulan gigi seperti gingsul. Mungkin pada gigi anak kali ya. Iya Bu ya. Oh, kalau misalnya pada anak kadang-kadang itu memang kalau giginya goyang dan sudah waktunya copot tapi nggak copot-copot, ujung akarnya itu akan jebol gusi. Oh, bisa gitu ya dok ya? Bisa. Ujung akarnya akan jebol gusi. Nah, kalau kasus seperti ini ya berarti harus cepat-cepat dibawa ke dokter gigi untuk dicabut. Karena berarti memang ini sudah waktunya untuk ganti gitu. Ya. Iya, baik-baik. Pertanyaan terakhir nih dokter. Kalau gigi berlubang selain harus ditambal, apakah bisa dicegah dengan cara lain dokter? Misal membenarkan cara sikat giginya, apakah bisa serta-merta menyelesaikan lubang pada giginya itu dokter? Betul, kalau giginya berlubang itu memang satu-satunya cara ya lubangnya itu dirawat. Ya, tidak ada cara lain kecuali dengan merawat lubang itu. Merawatnya dengan apa? Ya merawatnya dengan ditambal-kah atau perawatan saluran akar plus tambalankah. Intinya lubangnya itu ya harus ditutup. Harus dirawat. Yang lain-lain betul, caranya ya, tidak ada cara yang lain gitu. Jadi sering sekali pasien itu gigi berlubang datang ke apotek terus minta obat A, B, C, D, betul. Racian obat gigi untuk gigi berlubang, iya itu tidak ada. Atau misalnya beli di online shop obat gigi berlubang itu tidak ada. Jadi memang tidak ada cara lain gitu. Membenarkan cara sikat gigi itu bukan cara untuk menyelesaikan gigi lubangnya. Bener ya, dok ya? Itu hanya cara untuk mencegah agar tidak lubang kembali gitu. Jadi tetap harus ditambal dulu, baru kemudian membenarkan cara sikat giginya. Betul. Mantap sekali. Wah, ya. Gak kerasa nih dok, udah sejam. Oh iya. Banyak ya dok pertanyaannya. Ini kalau nggak puasa lanjut sampai 5 jam lagi ya dok ya. Oke, dari dokter Tias mungkin closing statement, kesimpulan dari yang kita obrolin selama 1 jam ini apa dok? Jadi kalau pasien-pasien Sobat JIH sekalian punya masalah seputar gigi dan mulut, baiknya dikonsultasikan saja ke dokter gigi kesayangan yang biasa Sobat JIH percaya ya. Karena kalau tidak diselesaikan itu memang sebetulnya masalahnya itu hanya akan tambah parah aja. Iya, lama-kelamaan itu hanya akan semakin parah, kemudian semakin menyita waktu dan biaya untuk perawatannya gitu. Dan puasa kali ini nggak perlu takut dan ragu untuk periksa gigi karena periksa gigi itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Sekali. Nah,
untuk sahabat Jiasul Ya. yang ingin berkonsultasi atau periksa, Ya. siapa tahu akan menjadi dokter kesayangan gigi sahabat Jia ya dok Oh, ya, iya. karena memang iya sih dok Iya. ya. Itu biasanya polinya setiap hari apa jam berapa Ya, dokter Tias? saya praktek dari hari Senin sampai Jumat. Nanti setiap hari jadwalnya boleh dicek di webnya CIH ya, web CIH dan Instagram CIH. Setiap hari tuh, setiap berarti hari, Senin tidak ada sampai alasan Jumat. untuk menunda-nunda ya dok, dokter Tias ada selalu nih untuk ada terus sahabat ini. Jia Solo. Ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Jia Solo. Kita umumkan nih pemenang giveaway untuk voucher di cafe Healthy and Catering Rumah Sakit Jia Solo. Selamat untuk @rosita_perwitasari, @isalika, @risa prananda, dan @joniang. Selamat untuk keempat orang pemenang. Terima kasih untuk atensinya. Keseruan 1 jam ini ya dok ya. Sampai jumpa di Live Health Talk di minggu-minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.